Selamat pagi SLCC. Hari ini kami berkhotbah tandem berdua. Exciting? Exciting. Oke, exciting. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, supaya setiap kami menjadi makin serupa dengan Engkau, karena itu adalah kehendak-Mu, supaya bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Berbicaralah kepada kami, hampiri setiap kami, berapapun usia kami yang mengikuti ibadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kira-kira hari ini kita menyampaikan topik tentang apa? Kita akan share tentang dikasihi untuk mengasihi. Oke, jadi khotbah tentang dikasihi untuk mengasihi. Rasul Yohanes adalah rasul yang sangat terkenal sebagai rasul kasih. Dia menulis Injil Yohanes, di mana ada tulisan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Tetapi selain Injil Yohanes, dia juga menulis kitab kasih, yaitu 1 Yohanes yang akan kita baca, dan 2 Yohanes. Yuk sama-sama kita baca 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 11. Saya baca ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dulu, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Loncat ayat 19, 20 dan 21. Kita mengasihi Allah, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau ada seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, dari rasul kasih, Rasul Yohanes yang juga disebut murid Yesus yang paling dikasihi, maka kita belajar hari ini 3 poin dari bacaan yang kita baca itu. Yang pertama, kasih Allah bagi kita itu sifatnya kekal, everlasting. Dari mana kita tahu kasih Allah itu kekal? Di ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Jadi kasih adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan di dalam karakter Allah, sifat Allah. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 3 kita melihat kasih Tuhan itu kekal. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Jadi Allah mengulurkan tangannya kepada umatnya dengan kasih, dengan kebaikan-kebaikan. Dia menciptakan alam semesta ini karena kasihnya kepada kita.
Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, karena kasihnya kepada kita. Allah rindu melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan karena dia mengasihi kita. Allah sedang menarik setiap orang, setiap pribadi, menarik pribadi-pribadi itu kepada dirinya karena Tuhan mengasihi orang itu. Amin. Walaupun orang itu mungkin menolak, walaupun mungkin orang itu lari, walaupun orang itu nakal, tapi Tuhan mau mereka, Tuhan mau menarik mereka karena Tuhan mengasihi mereka. Nah saudara-saudara, kekal, everlasting di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya itu tetap, tidak berubah, tidak bergeser, selama-lamanya, abadi, lestari. Jadi kasih Tuhan itu selalu tetap, selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Jadi apa yang bisa kita lakukan secara praktis? Karena Tuhan sudah mengasihi kita dan dia berkata, mari kita saling mengasihi. Jadi kita mengasihi antar sama siapa? Sama Tuhan yang tidak terlihat, tetapi juga sama pasangan kita, sama anak-anak kita, sama orang-orang terdekat kita, sama teman-teman sekelingkungan kita, bahkan sama orang di jalan, sama siapa aja yang membutuhkan pertolongan. Nah, mengasihi sesama. Dan kasih itu adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Jadi kalau kita mengasihi karena keputusan, bukan karena tergantung perasaan. Perasaan bisa berubah setiap saat. Nah, kasih yang pertama adalah kekal. Kasih Allah bagi kita kekal. Nah, kasih Allah yang kedua apa? Kasih Allah yang kedua adalah tanpa syarat atau agape. Dari ayat saya bacakan 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 19. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi di ayat ini kita lihat bahwa bukan kita yang duluan cari Tuhan, yang mengasihi Tuhan, tapi Allah yang dulu mengasihi kita, yang mengutus anaknya Yesus untuk menebus semua dosa-dosa kita. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan kata ketika kita masih berdosa. Jadi waktu dalam keadaan kita yang berdosa, yang menentang Allah, yang melakukan semau-maunya tanpa mengikuti firman Tuhan, Allah sudah mengasihi kita. Itulah kasih tanpa syarat atau kasih agape, kasih walaupun. Itu hanya ada dalam kasih Allah. Nah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, but God demonstrated his own love, agape, dipakai kata agape, for us in this while we were still sinners, Christ died for us. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, kasih ini yang kedua jenisnya ini adalah kasih agape tanpa syarat. Kasih di mana Allah menerima kita orang berdosa ini apa adanya, tanpa syarat, kasih walaupun. Ini kasih yang kedua. Nah, karena kalau kita lihat di dunia ini, kebanyakan kasihnya bersyarat. Ya saudara, bersyarat, benar nggak? Betul. Betul ya, kasih karena. Term and condition applied. Yes ya, aku mengasihi kamu karena kamu baik. Aku mengasihi kamu karena kamu cantik. Karena kamu ganteng, karena kamu kaya, karena kamu suka kasih aku hadiah, dan lain-lain. Kasih dunia ini seperti itu. Dan saudara, secara natural kita ini sebagai manusia cenderung melakukan kasih ini. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan kasih agape ini? Yang Tuhan sendiri demonstrasikan dalam hidup kita. Kalau kita intim dengan Tuhan, tinggal di dalam kasih Tuhan, maka kita sendiri experience dahulu, mengalami dulu kasih agape ini, kasih tanpa syarat dari Tuhan, sehingga kita dimampukan
oleh kasih karunia untuk melakukan kasih agape ini, kasih tanpa syarat. Nah, saudara, bagaimana caranya kita bisa mengalami ini? Biasanya kita diizinkan mengalami problem, masalah-masalah dalam hubungan untuk bisa praktek kasih agape. Ya, masalah dengan pasangan kita, suami atau istri, masalah dengan anak kita, mertua kita, sepupu kita, teman baik kita, dan teman kantor kita, teman kuliah kita, biasa kita diizinkan. Nah, biasanya kalau seperti itu hubungan itu suka ada apa ya? Konflik? Konflik, ya. Problem, kesalahan. Apalagi tuh? Ya. Salah mengerti, salah paham. Salah paham. Nah, di dalam kembali coba munculkan ayat Roma pasal 5 ayat 8 yang tadi kita baca. Roma 5 ayat 8 dikatakan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus sudah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi waktu masih berdosa, Tuhan mengasihi kita. Ya. Tuhan mengampuni kita. Amen. Tuhan menerima kekurangan kita. Ya, apa adanya. Ya, apa adanya. Jadi mari kita sebagai pengikut Kristus ya belajar menerima kekurangan. Amen. Belajar menerima kelemahan pasangan Amen. kita. Ya kalau saya sulit menerima kelemahan, saya sulit menerima kekurangan pasangan kita, ya berarti kita bukan murid Kristus. Karena Kristus mengajarkan kepada kita dalam Roma 5 ayat 8 bahwa Dia mengasihi kita, bahkan mati buat kita pada saat kita masih berdosa. Jadi kasih dengan luar biasa, kasih yang menerima kelemahan, kekurangan kita. Nah, kalau misalnya kita konflik, kita mengalami salah paham, misunderstanding, argumentasi yang keras, maka salah satu-satunya cara adalah mengampuni. Mengampuni. Iya, gak ada cara lain. Ya, mengampuni dan membuka diri untuk minta ampun, minta maaf. Betul, karena kenapa kita mengampuni? Karena Tuhan sudah mengampuni kita lebih dulu tadi. Ketika kita masih berdosa, kita dikasihi, kita diampuni dosa-dosanya, kita diterima kelemahannya, kita diterima kesalahannya. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Jadi kita harus menduplikat. Ya, duplikasikan. Ya, apa yang kita ngalamin dari Tuhan, maka kita harus lakukan bagi orang lain. Amin. Nah, ada 5 bahasa permintaan maaf. Ini kalau terjadi konflik ya tadi saya bilang pasangan, konflik dengan orang tua, dengan siapa saja kalau kita mengalami konflik. Yang pertama, kita harus meminta maaf. Ya, meminta maaf. Maukah engkau memaafkan saya? Contohnya saya mengalami konflik dengan Pastor Irwan. Sayang, maukah engkau memaafkan saya? Saya salah tadi berkata-kata kasar. Oke, saya maafkan. Iya. Jadi yang pertama kita harus meminta maaf supaya konflik ini bisa diselesaikan dengan baik. Nah, yang kedua, cara bahasa minta maaf itu, tadi yang pertama apa? Meminta maaf dengan verbal. Ya. Lalu yang kedua adalah mengekspresikan penyesalan. Jadi biasanya kita dalam dunia sosmed, kita aktif dalam sosmed. Sorry ya sayang, tadi itu namanya bukan ekspresi penyesalan ya. Sembari main gadget atau sembari baca sesuatu berita lalu atau sembari nonton olahraga. Nggak fokus ya. Nggak fokus. Seharusnya kita mengekspresikan penyesalan adalah melihat matanya dan berkata, sorry, aku menyesal apa yang aku katakan tadi, kata-katanya agak kasar. Meskipun maksudku bukan begitu, tapi kemasannya begitu, aku menyesal. Minta maaf ya. Oke, saya maafkan. Ya, itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga. Jadi yang pertama apa tadi? Yang pertama meminta maaf. Maukah engkau memaafkan saya? Kita katakan kepada orang yang kita konflik itu ya. Lalu yang kedua. Ekspresikan. Saya sungguh menyesal, saya sungguh menyesal.
kata-kata saya tidak membangun, kata-kata saya menyakitkan. Ampuni, ampuni. Gitu. Ya, saya maafkan. Lalu yang ketiga, menerima tanggung jawab. Saya memang bersalah. Kita harus admit, kita harus akui bahwa memang saya salah. Sayang, sorry, saya memang salah tadi, saya kasar kata-katanya. Saya memang salah. Jadi kita harus katakan kalau memang kita salah, jangan cari kambing hitam. Oh cari, oh gara-gara si ini, gara-gara si Anu, gara-gara si anak kita, gara-gara si itu, si mertua dan lain-lain. Kalau kita salah, mari dengan rendah hati katakan, saya memang bersalah, maafkan aku. Ya. Nah yang keempat, bahasa permintaan maaf itu adalah memberi tebusan. Saya melakukan kesalahan karena saya belakangan ini waktu saya begitu sibuk di kantor sehingga tidak punya waktu buat kamu sama anak-anak. Apa yang saya bisa perbaikin untuk menebus itu? Apakah kita spend time berdua lalu spend time sama anak-anak? Jadi menebus kesalahan saya mau menyediakan waktu buat kamu dan anak-anak. Iya. Oke, mari kita lakukan quality time. Nah, yang kelima, dengan tulus bertobat. Dengan tulus bertobat, saya akan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Jadi saya katakan kepada pasangan saya atau dengan orang yang saya konflik, maafkan saya akan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Saya akan berusaha untuk tidak berkata-kata kasar kepadamu, tapi kata-kata yang baik. Oke. Nah, sekarang itu kan bagi yang ada pasangan. Ya. Bagaimana bagi yang masih single? Atau dia seorang single parent? Nah, bagaimana menerapkan aplikasi bahasa permintaan maaf ini? Dalam kaitan hubungan-hubungannya. Ya, jadi bagi yang masih single atau single parent, maka ada jenis kasih yang disebut kasih filia, yaitu kasih sayang sejati antar sahabat dekat. Ya, Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi saudara yang masih single, saudara punya jenis kasih pertama, kasih filia, yaitu kasih dengan sahabat-sahabatmu, teman-temanmu yang dekat. Saya sendiri punya sahabat dekat, ya ada sahabat-sahabat dekat saya di mana saya bisa merasakan kasih dan memberi kasih. Atau teman-teman di komunitas. Ya, teman-teman di komunitas. Di Komsel, di komunitas ya. Lalu yang kedua adalah kasih storge. Artinya kasih yang timbul karena adanya ikatan keluarga. Jadi ini buat yang masih single atau single parent, kasih dari keluarga, dari orang tua, dari kakak, adik, sepupu, keponakan, mertua. Menantu. Terimalah kasih ya dari menantu, kasih dalam ikatan keluarga, dan ini biasanya sangat menguatkan karena keluarga adalah tempat di mana kasih itu kita rasakan. Jadi ini bukan suami istri aja, tapi kasih yang Tuhan Yesus ajarkan bahwa aku mengasihi kamu, aku mengorbankan diri bagi kamu, bahkan ketika kamu masih berdosa, kita bisa praktekkan di dalam semua aspek kehidupan kita. Yes. Nah sekarang saya mau share satu kesaksian dari our best friend, teman baik kami. Sudah berpuluh-puluh tahun ya kami berteman dengan yang namanya Ellen dan Ruth. Saudara bisa lihat fotonya di sini, di bawah ini. Dia pernah datang ke SLCC juga ya, kasih testimoni berapa tahun yang lalu. Iya, nah ini adalah foto mereka berdua sebelum operasi otak pertama bulan Juni tahun 2019. Nah saudara, tahun 2013 mereka berdua pindah dari Malaysia ke Indonesia dan Ruth didiagnosa mengalami penyakit Parkinson. Dan mereka cukup kaget pasangan ini dan akhirnya Ellen membawa Ruth untuk berobat di banyak dokter di Amerika. Penyakit Parkinson adalah penyakit pada sistem saraf yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan. Dan kondisi ini menimbulkan beragam keluhan ya seperti tremor, itu artinya tangan bergerak terus ya tanpa bisa dihalangin.
kaku otot hingga gangguan koordinasi. Dan ini menyerang fungsi otak. Nah, Ruth mengalami ini dan dia juga mengalami kecelakaan motor ya waktu itu yang cukup serius sehingga bertubi-tubi yang dia alami. Nah, apa yang dilakukan? Kemudian bukan cuma itu saudara ya, ada tumor di leher Ruth yang waktu dioperasi itu dia mengalami wajah sebelah kiri Ruth itu mati rasa sampai sekarang saat ini, mati rasa. Nah, lalu tahun 2019 operasi otak pertama dilakukan oleh Ruth itu gagal, sangat traumatis, gagal operasi otaknya. Tetapi Ellen begitu mengasihi istrinya dengan kasih yang tanpa syarat, yang menerima istrinya apa adanya, dia berjuang. 2 bulan kemudian Ellen membawa Ruth ke dokter yang berbeda, nggak mau patah semangat, nggak mau menyerah, ya lalu melakukan operasi otak, tetapi pakai prosedur yang berbeda dan operasinya berhasil, ya Bapak Ibu berhasil. Nah saya mau cerita ya, karena ini saya berkomunikasi dengan Ellen, bagaimana waktu operasi itu, saudara, itu ada kabel dimasukkan ke dalam otak. Ini di Amerika ya? Iya, jadi lihat gambar ini ya, ada kabel di dalam otak dan ada elektrode berputar-putar mengirim sinyal ke seluruh otak. Lalu di otaknya itu juga dipasang neurotransmitter dekat tulang selangka dan kabel kedua dari neurotransmitter itu ke otak. Jadi ada koneksi dari kabel pertama, kabel kedua. Lalu pakai apa nyalainnya? Pakai iPad, saudara, pakai iPad. Nah dengan ini 90% tremornya hilang, 90% sakitnya hilang, bisa berjalan kaki dengan baik, keseimbangan kembali, ada energi, dan kata Ellen ini seperti mujizat terjadi. Tetapi saudara, sekarang ini ada lagi yang dirasakan simptom Parkinson yang di sebelah kanan badan. Jadi yang tadi kan sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Jadi Ibu Ruth ini harus melakukan operasi di sebelah kanannya. Dan sekarang mereka sedang menunggu appointment dengan dokter bedah untuk operasi otak sebelah kanan saat ini. Dan saat ini apa yang dialami Ruth? Dia mengalami sakit yang sangat-sangat. Ya kalau ada skala 1 sampai 10, itu dia mengalami 8 sampai 10 setiap malam. Dia nggak bisa tidur, dia selalu sakit, kecapean dan dia patah semangat. Dan mereka terus berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan, minta mujizat Tuhan, minta kesembuhan. Tapi ada hal yang saya terharu ya, yang Ellen bilang, walaupun Tuhan tidak memberikan mujizat, Tuhan kami minta kekuatan kasih karunia untuk menanggung sakit ini, agar sakit mereda dan bisa tidur sampai operasi selanjutnya. Dan Ellen cerita, biasanya Bapak Ibu di Amerika jika ada riset ya, kalau ada pasangan ya suami istri ya, biasanya terjadi mereka menceraikan pasangannya kalau mengalami sakit Parkinson. Tetapi Ellen bilang begini sama saya mengasihi Ruth, saya tidak peduli apapun keadaannya, saya mau terus support dia, saya terus cinta dia, saya mau terus topang dia, saya mau terus doakan dia. Seperti itu ya, di pernikahan mereka yang ke-41. Dan mereka berdua komitmen untuk tetap setia dan terus mengasihi for better or worse. Lebih baik atau tidak baik, tetap saling mengasihi. Dan Ellen bilang seperti ini, dalam pernikahan ada hari-hari yang baik, tapi ada hari-hari yang Tuhan izinkan. Tetapi dia bilang ayat ini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkannya bagi dia. Jadi dia bilang saya mengasihi Ruth, saya mau terus berjuang dan kami berdoa supaya Tuhan dimuliakan lewat sakit Ruth ini. Dan dia mengizinkan saya untuk share cerita ini ya kepada seluruh jemaat dan siapa aja yang menonton khotbah ini. Dan dia berkata, dukung doa untuk operasi otak kanan yang kedua yang akan dilakukan bulan Maret, supaya Tuhan tolong Ruth memberikan kekuatan dan mereka tetap setia satu kepada yang lain dan kepada Tuhan, dan Tuhan dimuliakan. Saudara, saya terus terang sangat terharu
Karena banyak pasangan yang istrinya nggak harus Parkinson aja udah ditinggalin, diceraikan. Tetapi pasangan ini, bagaimana Ellen begitu setia dengan istrinya yang sudah sakit sekian lama. Mengasihi dia tanpa syarat, inilah kasih agape. Mari kita belajar sebagai pasangan, kita mengasihi pasangan kita dengan kasih agape. Itu bisa kalau kita tinggal di dalam kasih Kristus yang akan memampukan kita. Nah sekarang yang ketiga, kasih Allah itu kasih apa ya? Sebelum masuk yang ketiga, jadi kita diingatkan bahwa apa yang Ellen lakukan itu sebenarnya hal yang normal. Dalam arti hal yang wajar kalau kita mentaati firman Tuhan. Amen. Karena pada waktu orang menikah di dalam gereja, maka waktu itu sudah ada namanya janji nikah, covenant. Aku di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku menerima engkau, baik susah maupun senang, baik suka maupun duka, baik kaya maupun miskin, baik sehat maupun sakit. Jadi pada waktu melakukan firman Tuhan itu, waktu melakukan covenant itu hal yang sewajarnya di dalam kerajaan sorga. Tetapi hal yang agak aneh di dalam dunia. Jadi dunia seringkali dalam keadaan kurang, dalam keadaan susah meninggalkan orang pasangannya. Tetapi dalam kerajaan surga itu sudah sewajarnya dan seharusnya seperti itu. Nah, saudara, karena Roma 14 ayat 7 dan 8, Roma 14 ayat 7 dan 8 berkata gini, sebab enggak ada seorang pun dari antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Jadi kalau udah enggak diuntungkan tinggalin. Enggak ada seorang pun yang kita hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Jadi mari kita lakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu mengasihi. Amin. Ya. Nah sekarang yang ketiga. Nah yang ketiga, tadi yang pertama apa? Kasih Tuhan itu kekal. Jadi mari kita duplikat, kita nggak kekal, tapi mari seumur hidup kita belajar mengasihi. Kasih yang kedua apa tadi? Kasih tanpa syarat. Belajar mengasihi tanpa syarat, mau menerima kekurangan dan kelemahan pasangan kita. Atau bagi yang single parent atau yang masih single, pasangan orang-orang terdekat kita, menerima kekurangan orang-orang terdekat kita. Nah yang ketiga, rela berkorban. Masih di dalam 1 Yohanes 4, Rasul kasih yang namanya Yohanes. 1 Yohanes 4 ayat 9 mengatakan demikian. Dalam hal inilah Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, dalam bahasa Yunani agape, akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam hal ini kasih yang ketiga adalah kasih itu yang rela berkorban bagi orang-orang siapa saja yang dia berinteraksi. Iya. Jadi kalau kita punya kasih karena Tuhan sudah lebih dahulu berkorban buat kita, memberikan putranya Yesus Kristus, maka kita mau melakukan kasih ini kepada orang lain. Ketika kita mengasihi seseorang, pasti kita mau rela berkorban untuk orang itu. Benar ya? Waktu kita mengasihi Tuhan, kita mau berkorban buat Tuhan, berkorban waktu, berkorban uang, berkorban pikiran. Waktu kita mengasihi pasangan kita mau berkorban, mengkorban waktu, berkorban tenaga. Kita nggak hitung-hitungan. Itu adalah ciri-ciri kalau kita mengasihi, kita mau berkorban. Sama waktu kita mengasihi anak-anak kita berkorban buat dia. Bukankah ibu-ibu suka dengar begini, kalau anak kita sakit ya, aduh lebih baik saya yang sakit Bu Teti daripada anak saya gantiin dia aja deh. Itu ciri-ciri kasih yang rela berkorban. Kita mau berkorban. Aduh biar anak saya aja yang makan yang enak ini ya, saya yang sederhana aja, saya kasih ke mereka.
Biasanya kita seperti itu ibu-ibu ya. Kita mau memberi buat yang terbaik buat anak-anak kita. Nah, ada satu firman Tuhan yang berkata, kita juga perlu mengasihi sesama yang miskin, yang menderita, yang kekurangan. 1 Yohanes 3 ayat 17 berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi saudara, kalau engkau punya harta duniawi, engkau punya uang, engkau punya resources, engkau punya banyak hal, dan engkau lihat saudaramu kekurangan, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, lalu engkau diam, wah itu tidak ada kasih. Tapi marilah kita menolong, Amin. Kita membantu, kita memberikan dukungan doa, kita memberikan uang kita bagi yang sakit, kita kirim makanan, kita kirim bunga, atau kita kasih kata-kata yang menguatkan, kirim lagu, WhatsApp yang membangun. Ini waktunya, ada kesempatan yang begitu besar untuk kita mempraktekkan kasih ini, kasih Tuhan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, Tuhan juga punya, dalam kasih itu ada karakter-karakter ilahi yang Tuhan mau kita lakukan. Karakter itu apa? The inward values that determine outward action. Jadi values-values di dalam kita yang membuat kita melakukan aksi-aksi, action-action yang kelihatan di luar. Nah, ada salah satu yang sangat baik yang disebut benevolence, karakter ini ya, kebaikan, itu lawan dari selfishness yang tadi rela berkorban. Artinya apa? Artinya kita giving to others basic needs without having as my motive personal reward. Artinya kita memenuhi kebutuhan dasar orang lain tanpa mengharapkan pamrih. Jadi kalau engkau menolong seseorang, engkau memberkati, engkau mendoakan, engkau kirim makanan, engkau kasih uang, kasihlah itu dengan tulus. Jangan mengharapkan pamrih. Loh, aku kok udah kasih ini, kok dia nggak bales ya? Saudara, jangan lakukan itu. Lakukanlah tanpa pamrih, karena Tuhan yang begitu mengasihi kita, Dia nggak mengharapkan pamrih, balasan apa-apa dari kita. Mari kita lakukan kasih ini, kita praktekkan di tengah-tengah masa pandemi ini. Lakukanlah kasih kepada keluarga, lakukanlah kasih kepada teman-teman kantor, lakukanlah kasih kepada tetangga kita, lakukanlah kasih kepada orang-orang di komunitas kita, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Ketika mereka meminta pertolongan, lakukanlah kasih. Wow. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu kesempatan bagi kita ya, memenuhi, membantu basic needs. Itu juga tanda bahwa kita peduli pada negara kita, Indonesia. Kita bisa melakukan bagian kita dengan membantu orang-orang yang sedang kekurangan, yang ada di sekitar kita, dengan menunjukkan kasih kepada mereka. Apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita berikan. Ini kesempatan, this is opportunity. Nah, kesimpulan hari ini, materi yang kita sampaikan ini simple, tetapi sebenarnya nggak cukup dengan jam segini, beberapa menit. Tetapi Rasul Yohanes, Rasul yang paling disebut Rasul terkasih, tetapi juga dia disebut Rasul kasih gelarnya, karena menulis tentang banyak kasih. 1 Yohanes tadi kita baca, kita belajar 3 poin. Karena kasih Allah itu kepada kita kekal. Itu berkat, blessing yang luar biasa, karena Tuhan mengasihi kita itu, kasihnya itu tetap selama-lamanya. Ya, tidak berubah. Tidak berubah, meskipun cuaca berubah, meskipun keadaan kita sering kali berubah. Ya. Tuhan kasihnya tidak berubah. Amin. Itu blessing, a big blessing. Yang kedua, kasih Tuhan itu tanpa syarat. Tidak ada TNC, term and condition applied. Kalau kita ngontrak, biasanya ada syarat. Perjanjian dengan notaris ada syarat. Tapi Tuhan kasihnya kepada kita covenant tanpa syarat. Amin. Apapun kekuranganmu, apapun kelemahanmu, Tuhan terima. Nah, kita belajar bahwa kita belajar menerima kekurangan dan kelemahan. Sangat-sangat berat, tetapi kita harus mengikuti kehendak Tuhan kita. Amin. Nah, yang ketiga, kita tadi sudah disampaikan kasih yang rela berkorban. Karena itu
kita harus mengasihi Tuhan lebih dulu, baru bisa mengasihi orang lain. Mengasihi pasangan kita, keluarga kita, teman-teman kita. Hanya bisa kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Bagaimana Ibu Pastor Teti, ada yang mau disampaikan lebih lanjut? Ya, mari kita mau akhiri khotbah kita pada siang hari ini, pagi hari ini. Mari saya mau memberikan beberapa pertanyaan respon, pertanyaan refleksi buat Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah yang menyaksikan khotbah ini. Yang pertama, siapa di antara Bapak Ibu yang berkata, Tuhan, aku bersyukur untuk kasih-Mu yang kekal, kasih-Mu yang tanpa syarat, menerima aku apa adanya, segala dosa-dosa yang ada dalam diriku, kelemahan, segala kekurangan yang Tuhan terima dan Tuhan rela berkorban bagiku. Dan firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang berkata, saya mau hari ini membuka hati saya menerima kasih yang begitu luar biasa dari Tuhan. Mari taruh tangan kananmu di dadamu, dan saya mau berdoa, ikuti doa saya pada siang hari ini. Bapa di dalam surga, pagi ini aku bersyukur dan aku mau menerima kasih yang luar biasa dari Engkau, kasih yang kekal, kasih yang tanpa syarat, kasih yang rela berkorban dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menerima aku apa adanya. Hari ini aku mau mengakui segala dosa-dosaku. Ampuni aku ya Tuhan. Sucikan dengan darah Yesus, darah anak domba. Dan aku mau membuka hati, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Hari ini namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu aku sudah berdoa. Amin. Yang kedua, kalau ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini mempunyai masalah dengan pasangan atau teman atau saudara atau keluarga, hari ini Tuhan mau berkata, ampuni dia. Maukah engkau melepaskan pengampunan saat ini? Karena firman Tuhan berkata, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari saat ini ambil keputusan, karena mengampuni itu adalah bukan perasaan, tapi adalah keputusan. Katakan kepada Tuhan, saya mau mengampuni siapapun yang bersalah dalam hidupku, pasangan saya, keluarga saya, teman saya, menantu saya, mertua saya, yang sudah menyakiti saya. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku mau mengambil keputusan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati saya. Karena aku mau taat kepada firman-Mu. Engkau yang sudah lebih dahulu mengampuni aku, maka aku mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Terima kasih Tuhan, Engkau membebaskan aku hari ini. Dengan melepaskan pengampunan, aku dibebaskan dari setiap dendam, kemarahan, kepahitan yang ada selama ini dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu aku sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, demikianlah ibadah GBI SLCC pada saat ini. Mari saya ajak saudara untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dan menerima doa berkat. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera.
Karena Allah itu kasih, maka kita belajar untuk mengasihi orang lain. Sehingga kita bisa menduplikat Tuhan, menduplikat kerajaannya di muka bumi ini. Sehingga bumi bisa penuh dengan kemuliaannya. Karena berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara, menjadi saksinya, diberkati untuk memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya sama-sama katakan, Amin. Happy Sunday and God bless you.